Halo anak, selamat pagi. Bagaimana kabar kalian di rumah? Masih dalam keadaan sehat kan? Guru harap anak-anak di rumah selalu sehat dan selalu menjaga kesehatan. Oke, pada hari ini Bu Guru akan mengajak kalian belajar bahasa Indonesia tentang pertumbuhan dan perkembangan hewan. Nah, sebelum belajar, Bu Guru mau tanya nih sama anak-anak di rumah. Siapa di sini yang punya hewan peliharaan? Seperti kucing atau anjing? Ada? Nah, kemudian di sini Bu Guru mau tanya, kucing itu, kalau kalian punya kucing atau anjing, kira-kira kucing itu melahirkan atau bertelur ya? Nah, kemudian kalau kalian suka pelihara ayam, Bu Guru mau tanya lagi, kira-kira ayam itu bertelur atau melahirkan? Ayo, bertelur atau melahirkan? Nah, untuk lebih jelasnya, Bu Guru akan menjelaskan kalian tentang pertumbuhan dan perkembangan hewan serta cara perkembangbiakannya pada hari ini. Jadi, ikuti terus materi dari Bu Guru ya. Nah, setiap makhluk hidup, termasuk hewan, pasti mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Di Indonesia terdapat berbagai jenis hewan. Contohnya hewan peliharaan yang kalian pelihara di rumah, hewan langka, dan hewan liar. Hewan langka itu hewan yang dilindungi oleh negara, dan hewan liar itu yang ada di hutan-hutan yang hidupnya bebas, ya. Nah, setiap hewan mengalami pertumbuhan dan perkembangan yang berbeda-beda, tergantung faktor yang mempengaruhinya. Nah, ada faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan pada hewan. Ada dua jenis faktor. Yang pertama, faktor internal dan faktor eksternal. Kalau faktor internal yaitu faktor yang terdapat dalam tubuh hewan, yaitu meliputi genetik dari induknya, dan yang kedua, hormon dalam tubuh hewan. Nah, kalau faktor internal adalah faktor yang terdapat di luar tubuh hewan yang meliputi makanan dan minuman, aktivitas tubuh, suhu udara, oksigen, dan sinar matahari. Nah, apa itu perkembangan dan perkembangbiakan? Bu Guru akan jelaskan satu-satu ya. Kalau perkembangan itu adalah perubahan, kemampuan, kecakapan, keahlian, kematangan organ-organ fisik hewan. Sedangkan kalau perkembangbiakan adalah kemampuan makhluk hidup untuk menghasilkan keturunan. Nah, cara perkembangbiakan hewan itu ada 3. Yang pertama, bertelur atau ovipar, dan yang kedua melahirkan atau vivipar, yang ketiga ada bertelur dan melahirkan atau yang biasa disebut ovovivipar. Nah, kalau hewan yang bertelur itu kalian sudah tahu contohnya. Nah, yang suka pelihara ayam dan bebek di rumah. Ayam dan bebek bertelur kan? Ya, betul sekali. Jadi ayam dan bebek termasuk jenis hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur atau ovipar. Selain ayam dan bebek ada lagi? Ya, ada ikan, ada kupu-kupu, ada nyamuk, ada katak, ada penyu, dan masih banyak lagi. Nah, sedangkan hewan yang berkembang biak dengan cara melahirkan atau vivipar adalah kucing, anjing, kuda, sapi, kerbau, badak, dan lain-lain. Nah, sedangkan untuk hewan yang bertelur dan melahirkan atau ovovivipar itu artinya hewan tersebut bertelur, tapi telurnya menetas di dalam tubuh induknya. Lalu induk tersebut mengeluarkan anaknya dengan cara melahirkan. Contohnya buaya, ular, ular kobra, kadal. Nah, mereka itu adalah jenis hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur dan melahirkan. Nah, oke, sampai di sini paham ya? Kemudian di sekitar kita ini terdapat berbagai jenis hewan banyak. Ada hewan yang memiliki persamaan ciri dan ada juga yang memiliki perbedaan ciri. Nah, misalnya Bu Guru kasih contoh hewan ayam dan bebek ya. Nah, kalau ayam mempunyai perbedaan dengan bebek, yaitu kalau ayam memiliki paruh yang lancip dan berguna untuk memakan biji-bijian,
Sedangkan kalau bebek itu memiliki paruh yang lebar dan tidak lancip, yang berguna untuk memakan rumput juga serangga. Kalian tahu paruh kan? Paruh itu yang ada di mulutnya itu ya. Kemudian kaki ayam memiliki ceker yang memudahkan ayam untuk mengorek tanah untuk mencari makan. Sedangkan kalau bebek, kaki bebek itu memiliki selaput yang membantunya berjalan di rumput, bisa di lumpur juga bisa ya. Nah, kalau persamaan ayam dan bebek yaitu mereka sama-sama berkembang biak dengan cara bertelur. Kemudian sama-sama mempunyai dua kaki. Berikutnya sama-sama bersayap dan sama-sama memiliki bulu yang menutupi tubuh. Oke, sampai sini ya perbedaan dan persamaan ayam dan bebek. Nah, berikutnya kita akan belajar tentang hewan yang boleh kita pelihara dan hewan yang tidak boleh kita pelihara. Menurut kalian, hewan apa saja yang boleh dipelihara dan tidak boleh dipelihara? Hewan mana yang boleh masuk ke dalam rumah dan tidak boleh? Nah, kalian sudah tahu ciri-cirinya kan? Kalau hewan yang buas, apakah boleh masuk ke dalam rumah? Tentu tidak. Oleh karena itu, mari kita kelompokkan hewan yang boleh dipelihara dan tidak boleh dipelihara. Yang pertama ada kelinci. Kelinci boleh dipelihara. Kemudian ada kucing, ada anjing, ikan hias, kura-kura. Ya, itu boleh kita pelihara. Kalau burung, burung juga boleh. Ayam boleh. Bebek boleh. Ya. Kemudian hewan yang tidak dapat dipelihara. Hewan yang tidak dapat dipelihara itu karena satu, mereka dilindungi oleh negara, dan kedua, mereka hewan liar atau mereka hewan buas. Nanti kalau kalian memelihara hewan yang liar atau buas di rumah kalian, bisa-bisa kita diserang oleh hewan tersebut. Nah, contohnya adalah singa. Singa adalah hewan liar yang hidupnya bebas di alam, yang hidupnya di hutan, bukan di dalam kandang atau di rumah. Kalau kalian ingin melihat singa, kalian bisa datang ke kebun binatang. Begitu juga dengan komodo, harimau, dan ular. Kalau kupu-kupu hidupnya itu di alam bebas, dia itu tidak bisa kita pelihara. Karena apa? Hidup kupu-kupu itu tidak lama gitu ya. Nah, berikutnya, mengapa ada hewan tidak dapat dipelihara? Pertama, karena jumlahnya yang sedikit atau hampir punah. Dan yang kedua, karena merupakan hewan liar yang buas. Selain itu, mereka juga dilindungi oleh negara karena mereka itu termasuk hewan langka atau hampir punah. Itu ya. Nah, berikutnya, kalau kita suka merawat hewan peliharaan, itu berarti kita mempunyai tanggung jawab dan kewajiban untuk merawatnya. Nah, kenapa kita harus merawatnya? Agar hewan tersebut juga bisa tumbuh dan berkembang seperti kita. Oleh karena itu, kita harus merawatnya dengan cara satu, rajin membersihkan kandang hewan agar tidak bau, tidak ada bakteri, dan tumbuh hewan menjadi sehat dan tidak banyak penyakit. Yang kedua, kita harus rajin memandikan hewan secara teratur. Yang ketiga, kita memberi hewan makanan dan minuman yang cukup. Kalau kita merawat hewan terus tidak merawatnya dengan baik, tidak diberi makan, tidak dibersihkan kandangnya, akibatnya hewan tersebut bisa mati dan kita bisa memelihara penyakit di dalam rumah. Karena apa? Kandang itu mengandung banyak bakteri gitu ya. Nah, sekarang kita belajar tentang daur hidup hewan atau metamorfosis. Daur hidup hewan adalah proses perubahan bentuk dalam pertumbuhan hewan mulai dari masa remaja hingga dewasa, atau bisa dari mulai bayinya sampai dia dewasa, dari mulai dia bertelur atau dia melahirkan sampai dia mati, begitu. Oke. Sekarang kita belajar dari daur hidup ikan. Ikan atau bisa kita bilang hewan yang bertelur. Nah, hewan ikan ini dimulai dari perkembangbiakannya atau daur hidupnya dimulai dari telur. Kemudian setelah telur menjadi larva. Setelah menjadi larva menjadi ikan muda. Setelah menjadi ikan muda akan menjadi ikan dewasa. Nah, kalian bisa lihat pada gambar ya. Nah, yang kedua, metamorfosis kupu-kupu. Nah, ini adalah daur hidup atau siklus hidup pada kupu-kupu. Yang pertama dari Bu Guru ingat. Coba kalian kalau tahu lagunya,
lagu itu kupu-kupu yang telur-telur, ulat-ulat, kepompong, kupu-kupu. Nah itu ya, itu bisa kalian pelajari dari lagu itu untuk daur hidup kupu-kupu, dimulai dari telur, larva, terus pupa atau kepompong, kemudian baru menjadi kupu-kupu biasa, kupu-kupu yang cantik. Nah, berikutnya ada metamorfosis atau daur hidup kata. Daur hidup kata dimulai dari telur, kemudian menjadi kecebong tanpa kaki, dan berikutnya kecebong berkaki. Setelah itu berubah menjadi katak berekor, dan yang terakhir menjadi imago atau katak dewasa. Kalian boleh lihat pada gambar yang tersedia. Nah, oke, berikutnya ada jenis-jenis metamorfosis hewan. Nah, metamorfosis hewan ada dua. Yang pertama metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna. Nah, kalau metamorfosis sempurna itu perbedaan bentuk yang mencolok dalam proses pertumbuhan hewan, mulai dari hewan muda hingga hewan dewasa. Contoh hewan yang mengalami metamorfosis sempurna adalah kupu-kupu, lalat, lebah, dan katak. Sedangkan kalau metamorfosis tidak sempurna yaitu perbedaan bentuk yang tidak mencolok dalam proses pertumbuhan hewan, mulai dari hewan muda hingga hewan dewasa. Nah, contoh hewan yang mengalami metamorfosis tidak sempurna adalah capung, kecoa, dan belalang. Oke, nah sekian dulu dari Bu Guru hari ini tentang pertumbuhan dan perkembangan hewan. Kalau kalian belum jelas, kalian boleh baca di buku pena, boleh bertanya pada orang tua, juga boleh bertanya pada Bu Guru. Jangan lupa kalian di rumah juga harus rajin belajar dan selalu mengerjakan tugas yang Bu Guru berikan. Jangan lupa lagi, di rumah harus rajin menjaga kesehatan ya, agar kita tidak sakit dengan cara mematuhi protokol kesehatan. Oke, sekian dari Bu Guru. Terima kasih dan selamat pagi.